Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, hari ini materi yang akan kita pelajari adalah berkaitan dengan tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 3, tokoh penjelajah angkasa luar, pembelajaran 1. Muatan pembelajaran kali ini adalah Bahasa Indonesia KD 3.10, mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. 4.10, menyajikan hasil pengaitan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi secara lisan, tulis, dan visual. Muatan pembelajaran IPA KD 3.7 menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. 4.7 membuat model tata surya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Mengidentifikasi pengalaman pribadi yang dikaitkan dengan cerita fiksi. 2. Menuliskan pengalaman pribadi yang ada hubungannya dengan cerita fiksi. 3. Menentukan persamaan dan perbedaan antara komet dan planet. 4. Mengelompokkan planet berdasarkan garis edar bumi. Yuk kita mulai belajar hari ini. Yang pertama, kita akan pelajari tentang IPA. Tahukah kamu bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita alami dan nikmati saat ini diawali oleh penemuan-penemuan yang dilakukan para ilmuwan? Kamu tentu sudah mengerti bahwa untuk melihat benda-benda langit diperlukan sebuah alat yang disebut teleskop. Tahukah kamu siapa penemunya? Ada seorang tokoh yang bernama Galileo Galilei. Dia adalah seorang ilmuwan asal Italia kelahiran tahun 1564. Galileo berperan besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang astronomi. Awal perkembangan ilmu astronomi ditandai dengan ditemukannya teleskop. Galileo merupakan orang pertama yang menggunakan teleskop untuk mengamati langit. Galileo mengembangkan teleskop buatan sendiri untuk kepentingan dalam meneliti benda-benda di angkasa. Kita akan belajar tentang sistem tata surya. Sistem tata surya terbentuk dari kumpulan gas dan debu yang secara perlahan bergabung dan membentuk benda-benda langit akibat gaya gravitasi. Sebagian besar gas tersebut bersatu dan membentuk bongkahan besar seperti matahari. Kumpulan gas dan debu lainnya membentuk planet. Beberapa material yang tidak tergabung dengan matahari dan planet akan membentuk bongkahan kecil yang melayang jauh dari matahari yang dikenal dengan komet. Kita akan belajar mengelompokkan planet berdasarkan garis edar. Berdasarkan letak garis edar suatu planet terhadap garis edaran bumi, planet dikelompokkan menjadi planet inferior dan planet superior. Bumi sebagai pembatas planet dikelompokkan menjadi dua, yaitu planet inferior dan planet superior. Apa itu planet inferior? Planet inferior adalah planet yang orbitnya berada di dalam orbit bumi. Dan yang termasuk planet inferior antara lain planet Merkurius dan Venus. Kalian bisa lihat di gambar berikut. Kemudian planet superior. Planet superior adalah planet yang orbitnya berada di luar orbit bumi. Dan yang termasuk planet superior adalah planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Materi penyusun planet berbeda dengan komet. Komet tersusun atas gas, debu, dan es yang membeku. Sedangkan planet tersusun atas material padat berupa batuan dan bola gas yang memadat. Berikut gambar komet. Bahan penyusun planet tergantung dari posisi planet itu sendiri.
Yang pertama, planet yang posisinya dekat dengan matahari, tersusun atas batuan dan logam, seperti planet Merkurius, planet Venus, planet Bumi, dan planet Mars. Yang kedua adalah planet yang posisinya jauh dari matahari, tersusun atas gas hidrogen dan helium, seperti planet Jupiter dan planet Saturnus. Dan yang ketiga adalah planet yang terletak paling jauh dari matahari, tersusun dari gas es yang memadat, seperti planet Uranus dan planet Neptunus. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham tentang pengelompokan planet? Jika sudah, mari kita lanjut ke materi selanjutnya adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkaitan dengan menuliskan pengalaman pribadi yang mirip dengan cerita fiksi. Cerita dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi pengarang yang belum tentu terjadi di dunia nyata. Namun, seringkali terdapat kemiripan cerita dengan pengalaman pribadi seperti jalan cerita ataupun watak tokoh yang diceritakan. Sebuah cerita memiliki beberapa unsur seperti tokoh, watak, alur cerita, dan latar belakang cerita tertentu. Berikut ada bacaan. Cermati bacaan berikut. Bacaan tersebut berjudul Tertib di Tempat Wisata. Akhir pekan ini, sekolah Tony mengadakan karya wisata ke Bandung dengan tujuan Observatorium Bosta. Tony dan teman-temannya pergi dengan menggunakan bus dengan didampingi oleh guru-guru. Pukul 6 pagi, para siswa diwajibkan sudah berkumpul di halaman sekolah mengingat jarak tempuh yang tidak dekat. Seluruh siswa sudah berkumpul di halaman sekolah dan dipersilahkan naik ke bus. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, mereka pun tiba di tempat tujuan. Para siswa senang berkunjung ke Boscha, tak terkecuali Tony. Semua siswa sangat antusias berkeliling dengan arahan guru dan pemandu wisata. Sambil melihat benda-benda yang ada di tempat tersebut, siswa mencatat penjelasan dari pemandu wisata. Tony sedang asik memperhatikan benda-benda tersebut. Tiba-tiba dia merasa sendirian di ruangan tersebut. Ternyata dia tertinggal oleh rombongan siswa lain. Salah seorang guru yang menyadari kejadian itu pun membantu Tony untuk bergabung dengan rombongan lainnya. Setelah kembali bergabung dengan rombongan lainnya, ibu guru memberikan nasihat kepada Tony dan siswa lainnya agar tertib saat melakukan karya wisata. Tony pun menyadari kesalahan dan bersikap lebih baik. Bacaan tersebut adalah salah satu cerita tentang pengalaman pribadi. Nah, jika kalian sudah paham, kita lihat tugas hari ini. Tugas hari ini adalah IPA dan Bahasa Indonesia. Untuk IPA, silahkan kalian tulis ke buku mata pelajaran IPA. Yang pertama, bagaimana proses terbentuknya planet dan komet, jelaskan. Yang kedua, tuliskan persamaan dan perbedaan antara komet dan planet. Yang ketiga, tuliskan pengelompokan planet berdasarkan garis edar bumi dalam bentuk skema. Yang keempat, carilah informasi dari sumber lain seperti internet dan buku di perpustakaan tentang pengelompokan planet. Kemudian, tugas bahasa Indonesia, buatlah rangkuman tentang cerita tertib di tempat wisata yang tadi ibu guru telah bacakan. Dan yang kedua, tuliskan pengalaman pribadimu atau orang di sekitarmu yang memiliki kemiripan dengan cerita di atas. Silahkan kalian kerjakan di buku tugas masing-masing ya. Semangat belajar ya anak-anak. Demikianlah pelajaran yang hari ini ibu guru sampaikan. Semoga kalian bisa pahami. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan kurangi mobilitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.